Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, haleluya. Saudara, ada jemaat baru di tempat ini yang baru pertama kali datang? Gak ada saudara ya. Haleluya, semua adalah keluarga kita. Saudara, hari ini kita pakai baju spesial nih saudara ya. Kongsi. Mana kongsinya saudara? Kongsi. Terus apa lagi? Kongsi Facai, Xingnian Kuai. Terus apa lupa? Senti Jiankang, Sangti Jufu Niman, Nian Yui, Wan Shi Ruyi. Angpao nalai. Nah itu yang saya bisa. Ini sudah kayak Ip Man sama istrinya belum? Haleluya, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya, menyapa juga saudara yang juga mengikuti ibadah Anugerah Church secara online. Ya saudara ya. Saudara dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Walaupun demikian kami berharap suatu kali saudara akan ada kesempatan untuk saudara datang beribadah bersama dengan kami. Datang di tempat ini saudara Anugerah Church setiap minggu pukul 10. Sehingga saudara punya kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin saudara ya. Ada satu topik firman Tuhan yang sangat penting sekali kami lihat saudara ya. Dengan judul The Prophecy of Joel. Siap terima firman Tuhan. Saudara ada nubuatan Nabi Yoel yang pasti akan kita lihat dan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara ya, puji Tuhan. Dan kami berharap ini topik yang saya berharap ini akan memperlengkapi kehidupan kita sebagai jemaat. Kita tahu di tahun ini adalah the year of the Lord's favor buat gereja dan kehidupan kita. Namun sekali lagi demikian, saudara, kita bukan berarti cuma diam nunggu berkat Tuhan turun, saudara. Ketimpa durian dari pohon itu enggak enak pasti saudara ya. Tetapi ada usaha-usaha yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, saudara ya. Dan saya percaya kalau kita mempersiapkan diri kita, pasti akan ada waktu di mana saudara dan saya akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Ada amin? Yoel 2 kita lihat 28 sampai dengan 32 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring saudara, nggak terburu-buru ya. Puji Tuhan, saudara yang di rumah juga bisa ikut membaca. Yoel pasal yang kedua 28 sampai dengan 32. Siap? 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yang percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan saudara ya, tadi ayat yang kita baca itu sangat luar biasa. Nah kalau kita lihat di ayat 28, Joel ini memberikan suatu nubuatan bahwa nanti di akhir zaman Tuhan itu akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Yes. Katakan atas semua orang. Atas semua orang. Amin saudara. Amin. Dan dikatakan di situ sebuah janji, sebuah nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang itu bahwa anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan bernubuat. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Ya. Dan dikatakan juga bahwa orang-orangmu yang tua, saudara ya, akan mendapatkan mimpi. Yang percaya katakan amin. Amin. Teruna-teruna, ini bicara tentang pemuda-pemuda, bicara tentang youth, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah ini adalah sebuah nubuatan yang tidak semestinya. Karena biasanya, saudara, biasanya yang bermimpi itu bukan orang tua. Biasanya yang bermimpi itu anak muda. Anak muda akan punya banyak impian, benar apa enggak? Ya. Tapi di sini dikatakan orang tua yang akan bermimpi. Biasanya orang tua akan mendapatkan penglihatan, ya saudara. Yeah. Nah, tapi di sini dikatakan orang tua akan bermimpi, artinya apa? Akan ada revival, akan ada rejuvenation. Jadi akan ada penyegaran kembali di mana orang tua pun akan mulai bisa bermimpi kembali seperti waktu mereka masih muda dulu. Amin, saudara.
Sedangkan anak-anak dikatakan akan bernubuat. Biasanya bukan anak-anak yang bernubuat, saudara. Tetapi hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Ada amin, saudara. Dan dikatakan anak-anak mudamu itu akan mendapatkan penglihatan. Artinya anak-anak muda tidak akan hidup sembarangan. Tetapi anak-anak muda akan mengerti apa yang menjadi visi Tuhan buat hidup mereka. Dan hidup mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Yang percaya Yes. katakan amin. Dan visi ini saudara, nubuatan ini akan bisa digenapi kalau kita itu tertanam kuat di dalam keluarga kita. Bagaimana anak-anak bisa dibentuk untuk mengerti jalan Tuhan. Bagaimana anak-anak bisa dibentuk untuk bernubuat kalau mereka tidak dikultivate, kalau mereka tidak ditumbuhkan di dalam keluarga kita. Jadi itulah perlunya kita mengadakan Family Week, memberikan pengajaran tentang keluarga. Pastor Dana, Pastor Debbie tidak akan capek-capeknya. Mau pakai congsam, mau pakai batik, mau pakai baju silat, gak masalah. Tapi pengajarannya akan terus disampaikan bahwa kita perlu menjagai keluarga kita karena Tuhan punya maksud yang dahsyat dan ajaib dan luar Haleluya. biasa buat keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Saudara ya, kalau saudara lihat ada salah satu buku di dalam Perjanjian Lama namanya adalah Joel, saudara. Hanya 3 pasal. Nah, kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian nanti sampai di rumah, saudara ya, supaya karena kita punya cuman waktu 1 sesi untuk mengajarkan kehidupan orang-orang di dalam firman Tuhan yang mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Buku ini cuma 3 pasal, oleh karena itu kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian, saudara, untuk membaca kembali di rumah supaya nanti saudara dapat menangkap pernak-pernik apa yang kami bicarakan. Ada beberapa poin yang kita bicarakan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kitab Yoel, saudara, ini berbicara yang pertama yaitu tentang masa lalu, saudara ya. Katakan masa lalu. Masa lalu. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, ini berbicara tentang kehidupan kita pada waktu kita belum mengenal Tuhan, saudara ya. Saudara, kita lihat bahwa di muka bumi semakin lama banyak daripada tanda-tanda ini menunjukkan bahwa semakin lama semakin kesini zaman itu semakin gelap. Saudara ya, ada berbagai macam tantangan-tantangan yang hari-hari ini di tahun 2020 saudara dan saya alami, saudara ya, yang kemungkinan 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita tidak alami atau kita tidak lihat, saudara ya. Firman Tuhan bahkan berkata manusia itu hidup di dalam kesia-siaan. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu, saudara? Tidak lain tidak bukan karena pada waktu manusia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal siapa penciptanya. Yang terjadi maka orang itu akan hidup sesuai dengan apa yang dia percayai itu adalah baik dan benar di dalam benak pikirannya. Tetapi yang terjadi orang-orang seperti ini, saudara ya, ini adalah gambaran daripada kita dulu. Puji Tuhan, saudara ya. Saudara masih ingat pada waktu saudara dan saya kita dulu belum mengenal Tuhan, saudara. Kita masih hidup di dalam kesia-siaan. Kita masih hidup seperti apa yang kita kehendaki, saudara. Kalau kita mau nggak tidur, kita nggak tidur. Kalau kita misalnya mau mabuk, kita mabuk. Kalau kita, beberapa orang mau judi. Mereka mau berselingkuh, saudara. Mereka mau berkorupsi, saudara. Karena apa? Mereka nggak punya tujuan hidup, saudara ya. Dan yang terjadi adalah mereka tidak takut akan Tuhan. Ini yang terjadi sehingga akhirnya saudara pada waktu orang tidak mengenal dan tidak takut akan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa hidup kita semuanya zaman dahulu itu pada waktu kita belum kenal Tuhan. Kita hidup di dalam kesia-siaan. Amin. Saudara ya, banyak orang di luar sana mereka masih hidup dalam kesia-siaan. Mereka tidak mengenal Tuhan, saudara ya. Makanya saya percaya pada waktu kita diperlengkapi dengan cara seperti ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya hidup kita ini diselaraskan kembali dengan firman Tuhan. Saudara, hidup kita nggak cuma cari berkat, saudara ya. Berkat itu memang diperlukan, terutama pada waktu kita berbicara berkat, konteksnya banyak daripada kita selalu berpikir bahwa berkat itu sama dengan duit, uang, keuntungan, fulus, saudara. Ini memang diperlukan, tetapi kita mesti tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada satu poin di mana yang namanya uang itu tidak akan dapat membantu kita dalam hal banyak sekalipun. Amin, saudara ya. Makanya saudara, pada waktu dulu kita nggak mengenal Tuhan, kita mengejar kesia-siaan, saudara ya. Kita mengejar apa yang kita pandang benar. Ini yang terjadi. Kitab Yoel berbicara masalah seperti itu. Nah, saudara, kita lihat juga bahwa tanpa Tuhan ya,
kita itu pasti binasa, ya. Bagaikan Tuhan menghancurkan Mesir dengan belalang pelahap. Orang yang tidak takut akan Tuhan pasti akan mengalami hal yang sama dalam hidup mereka. Jadi di kitab Yoel pasal yang pertama itu dikatakan dulu saudara bahwa Israel sedang mengalami hukuman dari Tuhan karena mereka hidup jauh daripada Tuhan. Lalu ada panggilan untuk mereka bertobat saudara ya. Jadi nanti kalau pulang dibaca lagi saudara ya. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kami sungguh berharap dan berdoa di tempat ini tidak ada jemaat kita yang seperti itu saudara. Amin saudara ya. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini alias semaunya sendiri. Saenak udele dewe bahasa Indonesia, bahasa Jawanya saudara ya. Nah seperti itu saudara, jadi mereka hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Yang penting gua senang, yang penting gua bisa makan kenyang gitu saudara ya. Nggak pernah memikirkan tentang apa kehendak Tuhan buat hidupnya. Itu hidupnya menuju kepada kesia-siaan, menuju kepada kebinasaan. Demikianlah kata firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya, saudara kita tahu bahwa pada waktu sekali lagi orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara dengar baik-baik, pergi ke gereja tidak menjamin saudara kenal Tuhan. Saya ulang saudara, ini serius banget saudara. Ini ada sesuatu kata-kata yang sangat penting. Pergi ke gereja setiap minggu tidak menjamin saudara kenal Tuhan. Tetapi saudara mempunyai relasi secara pribadi dengan Tuhan, ini akan membuat pengenalan akan Tuhan menjadi menjelma dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yoel dikatakan saudara ya, betapa jahatnya orang-orang Israel. Orang Israel sekali lagi menggambarkan manusia. Dan Tuhan saudara tidak suka. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi langit bersama dengan isinya saudara ya. Selama 3 minggu ini kita sudah belajar daripada orang-orang ini saudara. Orang-orang yang luar biasa. Kita belajar daripada Abraham. Minggu yang lalu kita belajar daripada Nuh saudara. Bagaimana orang-orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu bahkan mendukakan hatinya Tuhan. Betul? Saya mau tanya berapa banyak yang berani jujur? Dalam kehidupan kita yang lama, berapa banyak di antara kita yang selalu mendukakan hati Tuhan? Saya bisa angkat tangan duluan saudara ya. Kita tahu bahkan, gak usah zaman dulu deh. Sekarang aja kita sudah dengar apa yang firman Tuhan katakan. Seringkali kita keras kepala saudara ya. Kita mempunyai ideologi kita sendiri. Nah makanya kita harus menjadi orang yang mau berubah. Yang percaya katakan amin. Nah kitab Yoel juga memberikan sesuatu pandangan yang kedua saudara ya. Kita lihat berikutnya. Kitab Yoel ternyata juga berbicara tentang masa depan. Katakan masa depan. Masa depan. Saudara kalau kita berbicara masalah bukan masalah Tuhan. Saudara. Kalau kita berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu selalu mau memberikan suatu harapan. Katakan harapan. Harapan atau hope ini ibaratnya seperti setetes air di tengah-tengah pada gurun yang kering, yang panas. Saudara ya, dunia memerlukan harapan. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya saudara kalau saudara nanti membaca di dalam kitab Yoel yang tadi saya katakan cuma 3 pasal. Di sana kita melihat bahwa memang Tuhan merencanakan untuk menghancurkan atau memberikan hukuman kepada umatnya. Kepada orang-orang yang tegar tengkuk dan keras kepala. Tetapi di sana kita juga akan melihat bahwa ternyata saudara Tuhan ini penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau kita berbicara masalah favor, kalau saudara ingat ini berbicara tentang mercy atau belas kasihan. Makanya dalam Roma 3:23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia itu memerlukan keselamatan. Setiap manusia perlu mengenal siapa penciptanya, saudara. Hari di mana saudara mengenal penciptamu dan engkau mengerti dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup saudara di muka bumi. Hidupmu saya jamin tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Makanya berbicara masa depan ini berbicara masalah nubuatan. Ada berbagai macam nubuatan yang besar-besar, saudara yang saya percaya in our lifetime, di dalam kehidupan kita ini sedang digenapi, saudara ya. Saya mau tanya berapa banyak dari saudara yang pernah menerima nubuatan daripada Tuhan?
Ya, beberapa daripada saudara mungkin tidak tahu apa sih Pastor Daniel nubuatan itu. Nubuatan itu adalah kata-kata daripada Tuhan yang diucapkan bisa melalui manusia, melalui hambanya. Saudara, kadang-kadang saudara, Tuhan juga bisa berbicara mengenai nubuatan, saudara bisa terima langsung loh daripada Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, jangan cuma berpaku kepada nubuatan saja. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang ngajarin kami berkata gini, nubuatan bisa berfungsi seperti signpost atau tanda jalan, saudara, supaya kita nggak nyasar. Makanya kita sebagai anak Tuhan perlu membangun relasi dengan pencipta, dengan Bapa kita langsung. Datang ke gereja tidak menjamin saudara menjadi anak Tuhan, tetapi pengenalan akan Kristus secara pribadi, ini yang akan menjamin kita mengenal Dia. Amen. Tuhan Yesus berkata, dombaku akan mengenal suaraku, saudara ya. Makanya saudara, selain kita datang ke gereja supaya kita mendapatkan pengalaman bisa menyembah Tuhan secara kolektif dan menerima Tuhan secara kolektif, lebih daripada itu kita perlu menikmati kebenaran firman Tuhan, merenungkannya hari demi hari supaya merasuk di dalam kehidupan kita dan firman Tuhan itu akan berakar kuat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan saudara ya. Nah saudara, jadi kalau kita lihat kitab Joel ini bicara tentang masa depan ya, yang sudah digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Ada amin saudara? Amen. Ya. Nah saudara, bagaimana luar biasanya dalam kitab Joel ini? Dia hidup dalam masa di mana umat Israel itu dihukum sama Tuhan saudara ya. Tapi juga di dalam kitab Yoel yang cuma 3 pasal itu dimulai dengan hal-hal yang buruk. Pokoknya Tuhan marah. Jadi semua akan dimakan oleh belalang pelahap. Sisanya dimakan oleh belalang pengirik. Sisanya lagi oleh belalang apa. Jadi macam-macam belalang saudara. Sampai tidak akan ada yang tersisa saudara. Ini bicara tentang bagaimana juga Mesir pernah dikirimin belalang-belalang seperti itu saudara ya. Nah saudara, tapi kita lihat bagaimana dalam pasal yang kedua kemudian berubah saudara ya. Bagaimana Tuhan itu yang tengah marah sama umatnya kemudian berubah menjadi berbelas kasihan sama umatnya dan mau memulihkan keadaan umatnya. Ada amin saudara. Amen. Ya. Nah, tapi tentunya pada saat itu mereka dikasih syarat Tuhan ya, sama Tuhan saudara ya. Karena Tuhan adalah pemilik waktu, Dia sanggup menunggu umat manusia untuk kembali kepadanya. Nah, dikasih syarat sama Yoel bahwa mereka harus bertobat. Dan ini menarik sekali. Yoel pasal yang kedua ayat 13 berkata, kalau bertobat jangan koyakkan bajumu, Haleluya. Tapi koyakkan hatimu. Ada amin saudara ya. Jadi kalau dalam kebudayaan orang Israel ya, saudara saya harap engkau tidak merasa terganggu hari ini karena Family Week, anak-anak tidak pergi ke sekolah minggu. Anak-anak beribadah bersama dengan kita di main hall ini, tapi mereka sedang melakukan aktivitas sendiri sama guru-guru sekolah minggu saudara ya. Mereka hari ini tuh membuat lantern, membuat ini loh saudara, lampion ya. Nanti kita lihat hasilnya bersama-sama, oke saudara ya. Jadi nanti seindah ini juga di bawah. I hope so, kalau mereka gambarannya bagus bisa seindah ini saudara ya. Nah saudara, jadi di Family Week ini kita memang membiasakan kita bersama-sama beribadah sebagai keluarga. Bahwa anak-anak meskipun mereka agak ribut, mereka bukan beban, mereka bukan halangan rintangan, tapi mereka adalah berkat dari Tuhan buat kehidupan kita. Amin saudara ya. Nah saudara, jadi di kebudayaan orang Yahudi, mereka itu kalau ditegur oleh hamba Tuhan, nah mereka tahu kalau dirinya salah, sebagai tanda pertobatan, mereka akan koyakkan baju mereka. Jangan di sini. Ini ngapain ikutan nanti turun? Aja di rumah saudara ya, mereka nanti akan aja di rumah nih. Iya. Kalau cewek mungkin nggak cowok biasanya, mereka akan koyakkan baju mereka. Lalu mereka taruh abu di atas kepalanya gitu saudara ya, taruh debu tanah di atas kepalanya. Itu tanda bahwa mereka itu bertobat, itu tanda bahwa mereka menyesal. Lalu mereka akan berdoa sama Tuhan, ampuni Tuhan, jangan hukum kami Tuhan, seperti itu. Itu dalam kebudayaan orang Yahudi. Tapi Yoel sedang berbicara, kalau bertobat jangan cuman luarnya. Amen. Kalau bertobat jangan koyakkan bajumu, tapi yang harus dikoyakkan adalah hatimu. Haleluya. Ada amin saudara. Yes. Karena disinilah hati inilah sumber akan terpancar kehidupan atau kematian. Hati kita inilah sumber apa yang baik atau apa yang jahat akan keluar dari hati kita. Dari hati keluar ke mulut, dari hati tertranslatekan dalam perbuatan kita. Ada amin saudara. Amen. Jadi yang harus kita jagai, yang harus bertobat, yang harus dikoyakkan itu hati kita. Amin saudara. Amen. Dan kalau saat ini kita mau bertobat, bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan, bukan karena kita takut sama hukumannya. Saudara harus tahu,
Sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Hari ini kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan itu karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Amin. Bukan karena Yes. engkau harus bertobat koyakkan baju, tidak saudara. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, makanya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kalau kita bertobat, dan kalau kita mau hidup benar, dan kalau kita mau menjagai hati kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bicara kita, itu karena respon kita terhadap anugerah yang sudah terlebih dahulu kita terima dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat berikutnya saudara. Kita tahu, kita sering mendengar saudara betapa besar kasih daripada Bapa kepada manusia saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi saudara, tetapi untuk memberitakan keselamatan. Ini ayat yang terkenal, tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, 16 dan 17. Tetapi berikutnya saudara, ada dua ayat berikutnya yang sangat penting untuk kita kenal juga, untuk kita ngerti. Ini berhubungan dengan berbicara tentang kondisi, bagaimana tentang masa depan saudara. Tentang apa yang menjadi hati daripada Bapa itu. Saya kerap kali di tempat ini mengatakan kepada kita, kenali hati Bapa. Pada waktu kita mengenali hati Bapa, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi perasaan daripada Bapa, saudara ya. Kalau kita menangkap daripada perasaan daripada Bapa, jangan heran bahwa ternyata ada beberapa perkenanan-perkenanan yang tiba-tiba di dalam kehidupanmu dibukakan. Matamu nggak pernah melihat, telingamu nggak pernah mendengar, tetapi itu justru yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Ada amin. Yohanes 3, kita lihat ayat 18 dan ayat 19. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa percaya kepada Tuhan? Percayanya seperti apa saudara? Percaya menghidupi apa yang firman Tuhan katakan, engkau lakukan di dalam kehidupanmu, supaya saudara ya, goal kita, namun dengar baik-baik. Goal kita bukan cuman gak dihukum. Kalau takut gak dihukum, artinya kita sama seperti anak kecil, saudara ya. Tetapi kita menghidupi kehidupan Kristen kita berangkat dari satu platform yang namanya kasih. Saudara, di dalam kasih tidak ada penghukuman kata Tuhan. Nah makanya saudara, barang siapa namun demikian tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya rada bingung, mana hukumannya itu saudara ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara dihukum, kita selalu nakut-nakutin anak-anak kita. Awas loh, nanti kamu gak diberkatin Tuhan. Ayo ke gereja, nanti kamu gak diberkati Tuhan. Pernah dengar itu saudara? Dengar baik-baik, kita ke gereja bukan lagi untuk mengejar berkat Tuhan. Kita ke gereja untuk mengenal hatinya Bapa. Amin. Percayalah saudara ya, kalau saudara mengenal hatinya Bapa, udahlah tenang aja. Matius 6:33 mengkonfirmasi hal ini saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah di dalam seluruh kebenarannya. Maka segala sesuatu yang saudara perlukan dan butuhkan, itu pasti akan ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saudara, ini loh yang terjadi. Mereka dikasih tahu apa yang benar, mereka kembali kepada kubangan. Saudara, mereka dikasih tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, saudara. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka kembali kepada seperti babi, saudara ya. Kembali kepada makanannya. Saudara, kalau saudara misalnya punya piaraan babi, saudara ya. Kita tahu memang babi itu enak, saudara ya. Tetapi kalau saudara perlakukan itu seperti seekor misalnya piaraan anjing atau apa saudara ya. Saudara cuci baik-baik, namanya babi ya babi. Akan balik lagi ke kubangan. Betul nggak saudara ya? Dan babi itu akan berpikir, this is where I belong. Ini tempat gua bos gitu. Betul saudara ya? Saudara, kita lebih berharga daripada babi. Coba lihat kiri kanan. Katakan lebih berharga. Betul kan? Katakan lebih berharga lebih dari berharga. babi. Jangan bilang babi loh. Jangan bilang babi ya. Saudara, ayo yang online ketik saya lebih berharga daripada babi. Saudara, kita lebih berharga daripada babi. Tuhan Yesus mati buat kita, saudara. Ini kabar baik, tetapi ini yang dituliskan oleh firman Tuhan. Manusia sudah dikasih tahu apa yang benar, nggak mau nurut. Keras kepala, tegar tengkuk, saudara. Maunya kembali kepada kesalahan yang sama. Ini manusiawi kita. Makanya kita harus taklukkan itu. Kita harus kalahkan itu, saudara. Kalahkan kedagingan kita dan tidak ada cara yang lain. Dengan cara kita mengenal firman-Nya Tuhan, saudara ya. Kita masuk di dalam sebuah persekutuan, tertanam di dalam gereja seperti ini, saudara, supaya kita bisa diingatkan.
Saudara, kita masuk ke sebuah gereja bukan supaya jadi kaya, bukan supaya kita jadi terkenal. Kita masuk ke sebuah gereja, tertanam di gereja ini supaya kita bisa diingatkan. Tidak ada satupun daripada kita di sini yang imun daripada dosa. Tidak saya, tidak Pastor Devi, tidak saudara sekalian. Masing-masing kita perlu diingatkan, masing-masing kita perlu ditegur, saudara ya. Jadilah orang yang menjadi seperti anak kecil, saudara. Kalau di dalam kesalahan ini, anak kecil kalau dimarahi, saudara akan diam, berpikir. Seharusnya anak kecil yang sehat akan berkata ampun, maaf, saudara ya. Kami sangat diberkati dengan anak-anak kami, saudara ya, terutama si James. Kalau sudah dimarahin dia akan bilang, ampun Daddy, ampun Daddy, ampun Daddy, saudara ya. Dia salah nggak salah dia akan berkata, sorry Daddy, sorry Daddy, sorry Daddy. Ini hati yang menyenangkan, saudara ya. Tetapi kita tahu pada waktu kita menjadi seperti ini, saudara, kita percaya bukan cuma masalah minta ampunnya, tetapi Tuhan menghendaki adanya perubahan. A change heart, a shift paradigm. Satu cara pandang yang berubah. Hati kita yang diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara bicara tentang hewan peliharaan ya, saya jadi teringat gitu. Dulu waktu masih kami tinggal di Surabaya, masih tinggal di rumah papa mama, mertua saya gitu saudara ya. Mereka punya banyak hewan peliharaan, dogi saudara ya, anjing gitu. Nah saya tuh ingat betul ada satu anjing yang gede banget, herder namanya Betty saudara ya. Nah seringkali papa itu kalau manggil saya kebalik-kebalik sama Betty gitu ya. Nanti kalau ngomong sama saya bet gitu saudara ya. Padahal nama saya Debbie ya kan. Jadi saya harus benerin Debbie pak gitu kan. Nanti kalau dia pergi ke kandangnya si Betty itu herder gede itu dia akan bilang Debbie gitu. Salah pak gitu ya. Oh my God gitu. Tapi memang benar kalau hewan peliharaan itu selalu mendengar suara pemiliknya saudara ya. Jadi seringkali kalau kami pergi, kalau kami baru pulang, itu anjing-anjing langsung seneng banget loncat-loncat saudara ya. Karena tahu bahwa pemiliknya pulang gitu ya. Jadi apalagi kalau Pak Endrata sudah bersiul-siul gitu saudara ya, manggil anjingnya, semua ngumpul gitu saudara ya. Asal pokoknya jangan sampai Bu Endrata nyium-nyium Pak Endrata, itu anjing bisa cemburu loh saudara ya. Bisa mau gigit Bu Endrata sampai dia harus naik-naik ke kursi loh saudara ya. Seperti itu. Nah anyway itu gak ada hubungannya sama kitab Yoel, hanya selingan saudara ya. Bagaimana namanya orang tua gitu saudara ya, seringkali kebalik-balik nama mantu sama nama anjing gitu saudara ya. Nah kitab Yoel ini berbicara tentang favornya Tuhan. Bagaimana bangsa yang seharusnya dihukum oleh Tuhan, di tengah-tengah menjalani hukuman, tiba-tiba Tuhan itu bisa menyesal telah menghukum umatnya. Ini menandakan kasih karunia Tuhan, menandakan grace-nya Tuhan, menandakan favornya Tuhan. Haleluya. Itu kalau perjanjian lama loh saudara, apalagi sekarang buat kita yang sudah hidup dalam perjanjian baru. Ada amin saudara. Kita ini sekarang hidup di zaman anugerah, zaman kasih karunia. Tuhan Yesus sudah memberikan favornya kepada kita. Sewaktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Semua dosa-dosa kita sudah ditebus. Jangan kita kembali ke kubangan yang sama. Ada amin saudara. Kalau kita masih terus-menerus kembali ke kubangan yang sama, kita harus cek hati kita, koyakkan hati kita dan bilang Tuhan, ampuni aku, tapi bukan cuma ampuni aku, ajar aku bagaimana caranya supaya aku tidak kembali lagi ke kubangan ini Tuhan. Ada amin saudara. Amen. Kita harus punya kerinduan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Punya kerinduan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ada amin saudara. Amen. Sehingga kita tidak akan kasih karunia, take grace for granted. Kita tidak akan take God's favor for granted. Kita tidak akan menyepelekan, menyia-nyiakan kasih karunia dan perkenanan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita ini. Ya, poin berikutnya. Dan saudara, kalau dikatakan di kitab Yoel tadi bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, rohnya atas semua orang. Ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus dan ini pun sudah digenapi. Ada amin saudara. Yes. Ya, sudah digenapi bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas semua manusia. Sekarang Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah bait sucinya Roh Kudus. Ada amin saudara. Nah kita ini hidup di zaman yang dimaksudkan oleh Yoel. Kita sudah dicurahi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan sudah hidup tinggal di dalam kita. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu datang dan pergi. Ya. Kok jadi ingat lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Enggak saudara ya. Itu perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru itu beda saudara. Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Ada amin. Yes. Dia diam di dalam kita. Yes. Mau kita lagi bete, mau kita lagi good mood, mau lagi bad mood, mau kita lagi di toilet
toilet, mau kita lagi di ruang mandi, mau kita di ruang tidur, mau kita lagi berantem sama suami kita, mau kita lagi akur, mau kita lagi sayang-sayangan dalam keluarga kita, atau lagi ribut, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Satu favor yang luar biasa. Bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama itu mengharapkan bisa punya apa yang kita punya. Bisa mengalami apa yang kita alami. Amin saudara. Karena itu mari saudara, kita yang sudah hidup dalam perjanjian baru. Hidup dalam penggenapan nubuatan dan janji-janji Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang kita punya ini. Amin saudara. Tahun 2020 saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau punya kehidupan ganda. Aku tidak mau punya double standard. Aku tidak mau punya kehidupan yang rahasia. Ini menjelang menutup tahun 2019 saudara, saya mendapatkan ayat bahwa apa yang engkau perbuat di tempat yang tersembunyi akan dinyatakan di siang bolong. Ada amin saudara, dinyatakan dalam terang. Apa yang kau lakukan secara rahasia yang kau pikir gak ada orang yang tahu, suatu saat kelak akan dinyatakan di tempat yang terbuka. Ada amin saudara. Hari-hari ini kita banyak melihat hamba-hamba Tuhan jatuh di luar negeri, di dalam negeri. Mari sama-sama saudara, kita bikin tekad 2020 tidak ada kehidupan ganda. Amen. Tidak ada kehidupan Haleluya. rahasia. Amin saudara. What you see is what you get. Inilah kita transparan di dalam Tuhan. Hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin saudara. Jangan ada kehidupan di dalam gelap saudara. Karena suatu hari akan terbongkar. Dan kalau kita sudah menduduki posisi yang tinggi, kita akan membuat banyak orang kecewa. Kita akan mendukakan bukan hanya hatinya Tuhan, tapi hati jemaat, orang-orang yang mengikuti kita. Berhati-hati dengan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena siapa yang diberi banyak harus bertanggung jawab. Betul. Lebih banyak pula. Amin saudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, saya percaya hidup benar itu bukan perkara mudah. Ya. Many times it is easier said than done. Lebih banyak itu gampang banget dikatakan, saudara, hidup benar, jangan jatuh dalam dosa, jangan urusan dengan pihak yang berwajib, jangan melakukan tindakan kejahatan. Ini kadang-kadang gampang ngomongnya, tetapi kadang-kadang saudara, kita tahu bahwa ada berbagai macam tantangan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Makanya saudara, milikilah satu sikap bahwa kita mau belajar benar dimulai daripada hal yang paling sederhana. Kita tidak akan pernah menjadi benar kepada perkara yang besar kalau pada perkara kecil aja kita suka manipulasi, suka kompromi, saudara ya. Mulailah segala sesuatu dari perkara yang paling kecil, saudara ya. Makanya kalau saudara misalnya punya anak kecil, ini paling kita harus waspada. Kadang-kadang kalau kita punya anak kecil, kita ngatakan, misalnya memberikan peraturan, saudara ya. Ayo kalau makan nggak boleh main handphone, misalnya, saudara ya. Tetapi kemudian kalau di meja makan, yang paling pintar cepat melanggar siapa? Orang tua. Saudara, betul enggak? Ya. Kemudian apalagi banyak sekali hal, saudara. Makanya kita tahu ini satu poin yang terakhir. Kitab Yoel ini berbicara tentang keluarga. Lagi-lagi balik ke keluarga, saudara. Karena keluarga selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Penggenapan nubuatan yang besar yang saudara tadi dengar bahwa anak-anakmu akan bernubuat, orang tua akan bermimpi, saudara ya. Hamba-hambamu bahkan akan memuliakan Tuhan. Ini akan dapat digenapi melalui satu institusi yang menjadi trademark atau hati daripada Tuhan, yaitu keluarga. Katakan keluarga. Katakan saudara, keluargaku ada pada hatinya Tuhan. Keluargaku ada pada hatinya Katakan Tuhan. lagi, 2, 3. Keluargaku ada pada hatinya Tuhan. Saudara, kita mesti mengerti, saudara, keluarga itu sebagai inkubator. Kalau inkubator kita tahu tempat untuk mempersiapkan bayi yang belum matang itu loh, ya. Supaya pada waktu dia lahirnya yang belum matang, saudara ya, itu kemudian bisa dipersiapkan tambahan waktu lebih banyak supaya bayi itu kemudian bisa siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di muka bumi. Betul saudara ya? Makanya keluarga kita mesti tahu bahwa keluarga saudara ini keluarga yang mempunyai potensi yang sangat besar. Saudara mungkin berpikir, yakin gak salah ngomong? Keluarga saya Pastor Daniel, keluarga saya gak punya apa-apa. Pendidikan saya sedikit, saya bukan dari keluarga orang kaya. Saudara dengar baik-baik. Minggu lalu saya sudah katakan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan ada kabar gembira nih saudara. Saudara dan saya, kita tidak perlu menjadi orang yang paling pintar. Kita nggak perlu menjadi orang yang paling hebat. Beberapa kita mencoba menjadi begitu sempurna, flawless. Betul saudara ya? Dengar baik-baik. Menurut saya, ini memang opini pribadi, tetapi saudara renungkan baik-baik ini.
kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya kira beberapa orang yang adalah perfeksionis susah menerima hal ini, saudara. Karena biasanya mereka harus sempurna, mulai dari bangun tidur semuanya ditata rapi, saudara. Ya, tidak ada yang salah karena orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi saudara, kalau kita selalu mengharapkan kesempurnaan, kita pasti akan lebih mudah kecewa. Makanya saudara, keluargamu sebagai pilar daripada kerajaan surga loh. Ada amin. Di kitab Wahyu dikatakan kamu harus berusaha menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Keluargamu akan menjadi sokok guru, itu dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan your family, your life shall be the pillar in the house of the Lord. Keluargamu, hidupmu akan menjadi pilar, saudara. Kamu akan bersinar terang bukan untuk mempermuliakan nama saudara. Kamu dibuat Tuhan, diizinkan Tuhan menjadi kaya raya, menjadi terkenal, followernya banyak, menjadi orang-orang yang menjadi pusat pengaruh. Bukan supaya mempermuliakan saudara, tetapi kita ini seperti bulan. Bulan tidak pernah bercahaya. Bulan hanya bisa memantulkan cahaya daripada sang surya. Sang surya kita bukan matahari yang kita sembah, tetapi sang surya kita adalah sang kebenaran. Pemilik daripada kehidupan, Tuhan Yesus Kristus namanya. Makanya Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik. Kami akan selalu mendorong saudara. Kami juga punya tantangan loh. Kami punya 2 orang anak, saudara ya. Yang besar sudah berusia 20 tahun. Punya tantangannya tersendiri. Punya pikirannya sendiri. Punya opininya sendiri. Betul saudara ya. Anak yang masih kecil 10 tahun masih bergumul dengan berbagai macam hal yang masih dia belum mengerti. Kami menghadapi apa yang saudara hadapi. Keluarga kami tidak sempurna dan kami nggak bakal bisa sempurna. Kami kadang-kadang juga berantem, kami juga ribut saudara. Kami juga punya kelemahan. Tetapi dengar baik-baik, ini poinnya saudara. Orang tua di dalam kondisi apapun juga, you and me, saudara dan saya, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Membesarkan anak-anak kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Amen. Yang belum punya anak, siapkan diri saudara. Jangan nanti nunggu punya anak. Yang belum menikah, siapkan diri saudara. Jangan nanti tunggu kalau aku sudah married, aku akan hidup benar. Enggak saudara, terlambat. Siapkan diri saudara. Berusahalah untuk melakukan sesuatu. Ingat ya, takarannya bukan kesempurnaan. Tetapi mencoba untuk menjadi benar mulai dari langkah pertama. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, firman Tuhan. As simple as that. Saudara, ya persiapkan diri saudara. Masih single, siapkan diri saudara benar di hadapan Tuhan. Masih pacaran, pacaran yang benar. Jangan rusak hidupmu gara-gara saudara mau cuman berhubungan badan yang cuman beberapa saat. Itu nggak benar. Nanti menikah saudara, jangan coba-coba. Kok bosen ya menikah, ya udah tahunan. Kita udah berapa tahun nih menikah? Hampir 22 tahun. Puji Tuhan saudara ya. Saya yakin kalau berbicara tentang masalah manusiawi, manusia bisa jadi bosan. Tetapi kalau kita kembali ke kebenaran firman Tuhan, kalau kita saling belajar untuk menghargai, saling belajar untuk mencintai, saudara ya, sesuatu yang secara manusia akan sangat sukar untuk kita lakukan. Tapi pernikahan saudara dan pernikahan saya, pernikahan kita, yang sudah menikah angkat tangan, punya anak belum punya anak, saudara ya, pernikahanmu dan pernikahan saya akan menjadi contoh buat anak-anak dan keturunan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya kita bertanggung jawab membesarkan anak-anak kita di dalam pengenalan akan Kristus. Anak-anak kita melihat di masa-masa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat. Saudara, kadang-kadang orang tua gengsi dibilang susah hidupnya oleh anaknya. Saudara, kita ini manusia, nggak bisa cuman terus hidup di dalam berkat yang melimpah secara keuangan. Ada masa kita mengalami kekurangan. Be real in front of your children. Jadilah nyata di hadapan anak-anak saudara. Kalau memang tidak punya uang, bilang sama anakmu, nak, nggak punya uang. Waktu Angelin masih kecil, kami mengalami masa-masa ini sering banget saudara. Setiap kali mau pergi ke toko mainan, satu nasihat yang saya dan Debbie akan selalu bilang sama dia. Angel, Mami Daddy nggak punya duit buat beliin kamu mainan. Nggak punya duit. Belum masuk toko mainan kami udah ngomong gitu saudara. Sehingga puji Tuhan Angelin bisa belajar saudara. Dia dari kecil belajar untuk menahan diri saudara ya. Kami cuma bisa berkata kamu boleh lihat tapi kamu nggak boleh beli. Selalu itu. Ya memang kami batasi saudara. Karena kami waktu itu jauh lebih terbatas daripada sekarang. Bukan sekarang kelimpahan saudara. Tapi kalau untuk urusan beli buku kami akan belikan.
saudara. Dan puji Tuhan, Angelin bisa bertumbuh dengan membaca buku. Memang benar, James itu sedikit lebih lost. Tetapi ada masa-masa kami berkata, enggak boleh, saudara. Didik anak kita dengan ketegasan. Dan jangan pernah, spoil. Memanjakan anak kita dengan buta. Manjain anak boleh enggak? Saya rasa itu sekali-kali memang wajib, saudara ya, orang tua boleh memanjakan anaknya. Why not? Saudara ya, kalau enggak yang dipanjakan dari orang tuanya, terus anak kita nanti nyari kemanjaan dari orang lain, itu bahaya juga. Anak boleh dimanjakan oleh orang tua, tetapi tidak selalu boleh dimanjakan. Jangan buta karena itu anak, karena anak saya cuma satu Pak, apalagi sindrom anak tunggal. Anak saya kan cuma 2 Pak. Ya, ini anak sudah terakhir, udah 10 tahun, yang gede udah 20 tahun. Ya udahlah, apa yang kita punya, apa yang dia minta kita kasih. Saudara berhati-hati, anakmu akan menghancurkan masa depan saudara. Be very careful. Makanya orang tua didiklah anakmu dengan ketegasan. Jangan punya double standar. Saudara mau lihat anakmu pintar, suruh sekolah. Suruh bangun pagi. Saudara mau anakmu rajin bekerja, kasih contoh, saudara tidak boleh malas. Ada amin. Saudara mau anakmu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih contoh, saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau kerja on time, kalau ke gereja telat. Kena semua ini saudara. Puji Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau kita janjian sama orang selalu on time. Tetapi kalau janjian sama Tuhan, tenanglah, tenanglah, tenanglah. Kamu deh. Oke, nah ada saudara. Ada ketegasan Bapak dan ada kasih Ibu saudara hari ini. Tapi juga perlu diingat ya, tadi waktu Pastor Daniel bilang gak boleh ada double standard dalam keluarga kita. Kalau papa membuat keputusan sesuatu, ibu harus menegakkannya di rumah. Jangan sampai nanti mumpung papa ndak papa nak, ndak boleh itu. Kalau papa sudah menegakkan sesuatu, ibu harus mengimplementasikan di rumah. Tidak boleh ada grup papa, grup mama, lebih sayang papa, lebih sayang mama. We are one. Orang tua itu suami istri satu di hadapan anaknya. 2 sudah menjadi satu. Jadi kalau papa bilang tidak, mama juga bilang tidak. Ada amin. Mungkin papa bilangnya tidak. Tegas kan ya, sambil melotot mungkin. Mamanya bilang tidak nak, halus tapi tetap tidak. Gitu loh saudara ya. Let me give a story first. Saudara, mungkin saudara pernah menerima satu kisah ini ya. Ini berbicara masih tentang membesarkan anak. Zaman sekarang tantangannya besar sekali saudara ya. Membesarkan anak ini saudara, ada satu orang, mungkin saudara pernah terima WhatsApp message-nya. Orang ini akan dihukum mati di sebuah penjara Amerika. Electric chair, kalau di Amerika saudara tidak ditembak, ada yang beberapa digas, ada yang beberapa di strum listrik saudara ya. Bukan pakai raket nyamuk, bukan loh saudara ya, bukan. Dan pada waktu dia akan dihukum mati, dia dikasih kesempatan untuk melakukan apa yang dia mau. Yang terakhir yang dia lakukan menulis surat kepada mamanya. Dia bilang, Mama, aku ada di posisi hari ini, saya tahu ini sepertinya menyalahkan mama saja. Tetapi saya yakinkan saudara bahwa kita bisa belajar dari kisah ini. Saya teringat tiba-tiba harus menyampaikan kepada saudara. Dan dalam kisah itu dikatakan, Mama, aku berada di posisi hari ini. Terima kasih karena Mama yang telah membawa aku ke posisi ini. Dia bercerita, waktu aku kecil, aku nyuri mainan temenku. Mama biarin. Mama sembunyiin. Mama bilang bahwa mainannya nggak ada. Waktu aku besar, aku pergi ke toko bersama dengan Mama. Aku ambil barang itu dan Mama biarin aja. Waktu aku sedikit menjadi remaja, aku suka bully orang lain, Mama selalu bela aku. Waktu suatu kali remaja, aku pernah mencuri sepeda dan kemudian karena ketakutan dikejar banyak orang, Mama bantu aku sembunyikan sepeda itu di dalam rumah itu, di dalam rumah kita. Dan kemudian so on and so forth and so on and so forth sampai akhirnya saudara anak ini memang menjadi anak yang paling disayang oleh mamanya tetapi menjadi sampah masyarakat. Sampai akhirnya saudara, kita harus tahu setiap keputusan yang kita ambil ini pasti akan membuat adanya satu konsekuensi. Konsekuensi ada yang baik, konsekuensi ada yang buruk. Apakah dosanya diampuni walaupun orang itu dihukum mati? Orang yang percaya dan bertobat kepada nama Tuhan Yesus Kristus, secara instan orang itu diampuni. Tetapi ada konsekuensi jasmani yang harus ditanggung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari saudara, kita mesti ingat bahwa kita harus berani untuk tegas. Hidup di dalam kebenaran, mendidik anak-anak kita di dalam pengenalan, bukan takut akan Tuhan. Kadang-kadang orang tua yang membuat itu loh, Tuhan Yesus nanti kamu dihukum, nanti kamu dihukum. Saudara ya, nanti tolong kalau bawa anak-anak saudara ke gereja jangan bilang nanti dimarahin Pastor Daniel, nanti dimarahin.
saya lihat beberapa anak, lihat saya udah takut nih saudara. Ya, jangan bilang nanti dimarahin Pastor Daniel. Jangan dibilang dimarahin sama Om Daniel. Saudara, nanti mereka takut sama saya. Jangan bawa anak saudara takut sama Tuhan. Tetapi bawa di dalam pengenalan akan Tuhan. Setuju katakan amin. Silakan Mami. Ya, nah saudara tentunya dalam keluarga kita harus mengambil semua momen saudara ya untuk bisa menjadi inkubator buat anak-anak kita. Seperti kemarin Hari Raya Imlek ya kan saudara, kami berkumpul saudara keluarga. Bisa dikeluarkan foto-fotonya ya. Nah kalau ada orang-orang yang berpendapat bahwa oh nggak boleh merayakan Imlek karena itu tradisi nggak bagus gitu ya, adat-adat yang nggak. Tapi kami nggak sembahyang kepada dewa-dewa lain kok. Sembahyang kita berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai keluarga, kita datang bersama-sama. Hari Raya Imlek adalah tahun baru saudara. Tahun baru tapi kalendernya dihitung pakai bulan bukan pakai matahari gitu loh saudara. Dan mereka tuh sebenarnya mengucap syukur untuk musim semi yang terjadi. Karena kalau mulai bersemi itu artinya tanaman mereka berhasil. Nanti akan ada harvest yang sebentar lagi datang gitu saudara ya. Kalau tanaman sudah mulai bersemi artinya sebentar lagi mereka bisa panen gitu loh saudara. Amin. Jadi ucapan syukur kepada Tuhan ya. Jadi kami dari tahun ke tahun inilah culture dalam keluarga kami, budaya dalam keluarga kami. Kalau Imlek kami kumpul bersama-sama ya, kami berdoa bersama-sama. Malam sebelum tahun baru itu paling repot saudara, saya masak-masak gitu saudara ya. Lalu kita makan keluarga, nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing, paginya ngumpul lagi makan miswa buatan mama saudara ya. Ini resep kuno gitu saudara ya. Jadi ini paginya kemarin ngumpul untuk makan miswa saudara ya. Terus ini kita ngajarin sama anak-anak berkunjung ke rumah orang tua ya saudara ya. Terus Pai-pai itu memberikan penghormatan kepada orang tua. Tadi kata-kata yang saya ucapkan itu semuanya baik-baik saudara ya. Selamat tahun baru, sukses dan berhasil, diberkati oleh Tuhan, badannya sehat ya. Lalu tiap tahun ada minyak, itu kalau diartikan secara literal. Artinya tiap tahun akan berkelimpahan gitu. Karena minyak zaman dulu kekayaan. Minyak itu simbol kekayaan. Zaman dulu orang di Tiongkok sana kalau masak cuma rebus-rebusan saudara, karena minyak mahal. Hanya orang-orang kaya yang punya minyak. Jadi kalau bisa menggoreng sesuatu dengan minyak yang berlimpah, wah itu artinya kaya raya saudara ya. Jadi makanya di Tiongkok jarang ada gorengan-gorengan, semuanya rebus-rebusan gitu ya. Tapi zaman sekarang semuanya ditumis dengan banyak-banyak minyak karena itu menandakan kelimpahan. Saya sampai heran kalau berkunjung ke sana. Makanannya berminyak banget sih. Ternyata simbol kelimpahan saudara ya. Lalu yang terakhir Wanshu Rui itu artinya semua urusanmu lancar. Jadi mendoakan orang tua yang baik-baik saudara ya. Jadi itu satu kebudayaan yang baik yang patut kita tularkan, contohkan kepada anak-anak. Berikutnya ya, jadi ini beberapa foto-foto kejadian kemarin saudara ya. Bagaimana kita itu saudara ya, intinya dari semua perayaan ini bukan tentang makannya, bukan tentang dapat angpau, tapi bagaimana orang tua punya kesempatan untuk mendoakan anak-anak dan merilis God's blessing into their life, menyatakan bahwa tahun ini engkau lebih diberkati daripada tahun kemarin nak. Aku berkati engkau, aku lepaskan berkat Tuhan dalam hidupmu. Ada amin? Amin. Ya saudara, ini loh yang perlu untuk dilakukan. Kenapa kita merayakan Hari Raya Imlek gitu saudara. Dan mengingat orang yang lebih tua dari kita harus dikunjungi, ditanya bagaimana keadaan mereka. Kepada orang yang lebih tua kita kasih angpau, kepada anak-anak kita kasih angpau. Kalau dalam generasi kejepit kayak kami ini paling rugi saudara ya. Ke atas kasih, ke bawah kasih gitu saudara ya. Nah, paling enak kalau anak-anak dikasih oleh semua generasi-generasi di atasnya gitu saudara ya. Tapi tunggu kalau once kamu married, gantian harus kamu yang mengasihi gitu ya. Pertama kali married saudara, waduh ya kan, ponakannya banyak gitu kan saudara ya. Wah kok tiba-tiba banyak yang harus dikasih gitu, waduh rasanya. Untung pindah Jakarta. Tapi saudara ternyata ya itu dilatih loh saudara. Tapi di Jakarta dapat banyak ponakan ini. Iya ini ponakan-ponakan keluarga besar storehouse ya saudara. Kita tuh ternyata dilatih. Saya kemarin diskusi sama Pastor Daniel. Iya ya memang dalam kebudayaan Chinese doang nih yang bagi-bagi angpau nih. Kenapa ya? Kan kayaknya repot banget harus keluar uang banyak gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya dilatih menjadi orang yang murah hati. Karena ada firman bilang kalau engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang iri gitu ya terhadap kaum Chinese, kaum Tionghoa gitu. Kenapa kerja apa-apa selalu berhasil? Mereka menabur banyak loh saudara. Ya, jadi yang baik-baik kita ambil, yang baik-baik kita tiru saudara. Amin saudara. Amin. Karena itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Nah kemarin juga saya mendapatkan kesempatan untuk masak buat
para pengerja di Gereja Anugerah Church ini saudara ya. Enak gak masakannya? Ya puji Tuhan saudara ya. Karena kan setiap Sabtu terakhir itu selalu adalah meeting pengerja doa puasa. Nah waktu lihat kalender, wah kok pas dengan hari raya Imlek, paling gampang itu dibatalkan atau dimundurkan gitu ya, paling gampang sudah. Karena kan acara keluarga, gimana harus repot lagi ngurusin meeting pengerja. Tapi kami melihatnya sebagai suatu kesempatan. Kapan lagi bisa melayani saudara? Kapan lagi Ibu Gembala masak buat domba-dombanya? Buat domba-dombanya Tuhan Yesus. Kapan lagi Ibu Gembala akan masak buat para pengerja? Karena di gereja ini kalian bukan cuma pengerja. Kalian adalah keluarga besar kami. Amin saudara ya. Karena itu kami kemarin merayakan Imlek bersama-sama di Storehouse, saudara. Kami harap saudara juga mengalami sukacita yang sama seperti yang kami alami dan belajar dari kebudayaan Tionghoa ini juga ada baiknya juga gitu saudara. Haleluya, Ya. saudara diberkati oleh Tuhan. Ayo kita bangkit.